Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, mari kita awali dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai pada fadilatu itmamul arkan ya. Jadi keutamaan menyempurnakan rukun-rukunnya ya. Jadi kemarin salah satu pelajarannya adalah seburuk-buruk pencuri aswa'an nasu sarokotan ya. Jadi seburuk aswa'an nasi sarokotan. Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Ini sholatnya tidak disempurnakan, yang mestinya itu hak Allah dia ambil gitu ya, maka dinamakan mencuri. Jadi kemarin sampai di situ, kemudian kita juga sudah masuk fadilatul jamaati, keutamaan jamaah. Ini masih satu hadis di fadilatul jamaah, nanti baru fadilah sujud. Fadilah jamaah masih ada satu hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shalla arba'ina yauman salatun fi jama'atin la yafutu fiya takbiratul ihram kataballahu lahu bara'ataini, bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nar ya. Man shalla arba'ina yauman, itu perawinya semuanya ditulis di situ itu. Man shalla arba'ina yauman, barang siapa melakukan sholat 40 hari ya. As-sholatu fi jama'atin, yang itu sholat berjamaah. La yafutuhu fi takbiratul ihram, tidak kehilangan kesempatan takbiratul ihram. Jadi tidak kehilangan kesempatan takbiratul ihram artinya enggak pernah telat gitu ya. Artinya ke takbiratul ihram itu dia masih nyandak gitu ya. Walaupun mungkin pas qomat itu langsung berabat lari gitu ya. Makanya sebenarnya enggak boleh sebelum lari-lari, enggak boleh, nanti enggak sholat itu menggeh-menggeh. Tapi kalau seperti di pondok dan sebagainya itu ya biasa, nah itu takut dihukum ya, jadi begitu. Jadi sholat masih menggeh-menggeh itu, jadi mestinya tidak ya, jadi cukup berjalan biasa. Man sholat arba'ina yauman as-sholatu fi jama'atin la yafutu fiya takbiratul ihram, tidak ketinggalan takbiratul ihram atau tidak kehilangan takbiratul ihram, kataballahu lahu bara'ataini, maka Allah akan menulis bagi dia itu dua pembebasan. Bari'un baro'atun ya, dua pembebasan apa? Bari'atun minanifak, dia dibebaskan, jadi bebas dari kemunafikan. Wa baro'atun minan nar, dan dia juga bebas dari neraka. Rawahu Imam Tirmidzi. Jadi ini antara lain yang menjadi dasar kenapa orang-orang kalau di Madinah itu arba'in ya, jadi 40 kali, antara lain kan begitu. Jadi jamaah terus selama 40 hari. Kalau anak-anak yang di pondok itu malah jamaah itu bisa bertahun-tahun, karena memang harus wajib berjamaah terus. Jadi ada teman saya yang dulu itu hari raya saja nggak pulang karena rumahnya itu dari Irian ya, dari Papua, sehingga bisa setahun lebih itu insya Allah ya sholatnya berjamaah terus. Maka jelas beda dengan anak-anak yang di luar yang kadang itu suruh jamaah itu juga berat gitu ya. Itu kefadilahnya, keutamaannya, karena bisa terpelihara apapun ya sebabnya, tapi akhirnya yang jelas dia bisa terpelihara gitu ya dalam bertahun-tahun, atau setidaknya kalau mau menjangkau 40 hari itu enggak berat. Tapi bagi kita yang hidup sehari-hari, karena memang kalau anak-anak di pondok itu dikhususkan ya untuk belajar, tapi kalau orang tua itu ya banyak urusan ya, banyak urusan. Tapi kalau bisa ini fadilahnya itu fadilatul jamaah ya, barang siapa sholat 40 hari dengan jamaah dan tidak ketinggalan takbiratul ihram ya, kata
Allahu la bara'ata ini. Ya ini jamaah itu artinya biar kita itu juga kalau di situ ada teman sebaiknya sholat itu berjamaah. Karena ini jamaah itu bisa beberapa kloter kalau di masjid ini. Nah, kalau yang telat itu ada barengannya, apalagi masjid pinggir jalan itu kloternya ada terus. Tapi yang jelas itu orang mengutamakan sholat berjamaah. Jadi Islam itu menganjurkan kebersamaan dalam ibadah dan dalam kehidupan. Dalam ibadah dan dalam kehidupan, karena namanya bersama-sama, ya bahasa Arabnya berjamaah. Namanya bersama-sama itu fadilahnya banyak sekali. Keberkahan Allah akan turun ya bagi orang yang selalu bersama-sama dengan saudara muslim lainnya. Ini anjuran dalam Islam. Mestinya umat Islam itu satu tubuh. Nah, jadi ini fadilahnya itu dalam ibadah juga begitu, di dalam kehidupan mestinya orang Islam begitu. Maka orang Islam itu karena perintahnya ya dalam sholat maupun dalam bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari itu juga harus bersama-sama. Maka dikatakan kan yang pernah kita bahas itu la yahilu li muslimin ayah juro akhahu fawqa thalathin. Tidak halal seorang muslim itu meninggalkan ngenengke gitu ya, mendiamkan saudaranya di atas 3 hari. Itu Islam itu ada sampai aturan seperti sengit-sengitnya, sebenci-bencinya kepada orang muslim yang lain. Jangan sampai kalau neng-nengan, diam-diaman itu sampai lebih 3 hari gitu ya. Nah, jadi kalau itu maka yang terbaik adalah wa khairul ma yabda'u bisalam. Yang terbaik yang memulai. Ini sudah 3 hari gitu ya. Yang terbaik yang memulai di antara itu. Ya pancen aku ngerti yang salah itu dia, yang benar saya. Tapi saya yang akan memulai untuk memberikan salam ketika sudah 3 hari. Jadi maka dalam Islam itu jangan sampai ya, apalagi masih family kok orang itu bisa berbulan-bulan ragelum takonan gitu ya. Ya itu. Ini dalam Islam sholat jamaah, dan sholat jamaah itu menjadikannya ini cara Islam mempersaudarakan itu. Jadi kalau orang sholat jamaah itu walaupun nggak kenal nanti dia akan akrab. Karena apa? Ketika mau jadi makmum itu bertegur sapa gitu ya. Bertegur sapa. Jadi sehingga nanti itu kemudian nggak kenal saja kita itu mengikuti. Jadi persaudaraan dalam Islam itu dibuat begitu ya. Jadi orang itu untuk akrab dan bertanya itu kan harus ada perkenalan, ketemu dan sebagainya. Tapi dalam Islam itu diajari al-muslimu akhul muslim ya. Seorang muslim saudara bagi orang muslim yang lain. Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim. Permisalan orang mukmin itu di dalam ya mathalul mu'minina fi tarahumihim, dalam mereka saling berkasih sayang, wa tawaddihim dan saling menyenangi, wa ta'atufihim dan saling berlemah lembut, kamathalil jasad seperti satu tubuh. Maka kalau dalam YouTube itu ada siaran orang-orang muslim di daerah lain yang sengsara hidupnya, yang terlunta-lunta, orang muslim lain mestinya itu ikut merasa, karena satu tubuh. Idza staka udhun minhu tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal huma. Jadi idza staka apabila mengadu, istaka itu mengadu, menjerit gitu, merintih. Kalau satu bagian tubuh merintih, idza staka udhun minhu, salah satu bagian tada'alahu akan terpanggil sa'irul jasad, seluruh tubuh bisahari menjadi demam. Wal huma ya, bisa hari tidak bisa tidur, wal huma dan demam. Jadi yang sakit itu giginya, tapi solidaritas seluruh tubuh itu ikut tubuhnya panas dan nggak bisa tidur. Itu satu tubuh seperti itu. Kita lihat itu ada orang Islam di Palestina, ada orang Islam di Myanmar, ada orang Islam di lain yang teraniaya. Itu minimal kita melihat itu, ya Allah, semoga Engkau beri pertolongan mereka.
ada perasaan seperti itu gitu ya. Walaupun mungkin kan itu sela-selanya sok iklan itu ya, jur dilompati walaupun itu Anda pateni, tapi dalam hati itu ada, ya Allah semoga Engkau menolong mereka, berilah mereka itu pertolonganmu ya Allah, jadi perlindunganmu dan sebagainya. Karena itu perasaan satu tubuh itu ya. Tada lau sairul jasad bisa riwal umain. Permisalan hadis itu bagus sekali karena memang sesuai dengan ilmu pengetahuan modern semua. Walaupun yang sakit gigi kita, yang lain itu nggak bisa. Bahkan pikirannya saja, IQ yang cerdas itu jadi nggak bisa mikir. Itu walaupun yang sakit mungkin giginya atau mungkin kakinya kesandung gitu. Jadi itu contohnya. Maka sholatnya juga diutamakan sholat jamaah. Jadi dikatakan akan dibebaskan dari dua hal apabila selama 40 hari itu bisa gitu. Ini yang haji ya pada arba'in kalau di Madinah gitu. Bara'atun minan nifaq, lepas dari kemunafikan, wa bara'atun minan nar, dan dibebaskan dari neraka. Jadi kemunafikan itu ya cirinya idza ada kadzaba, kalau berjanji bohong, idza ada akhlafa, idza tumina khona gitu ya. Idza hadatsa kadzaba, kalau itu salah satu cirinya ya, apabila dia bicara itu bohong, wa idza ada akhlafa, kalau janji menyelisih, wa idza tumina khona, dan diberi amanat dia khianat, itu salah satu ciri. Tapi kemunafikan itu asalnya dari orang menelantarkan sholat juga. Jadi dalam Islam itu semua perintah itu saling menguatkan. Karena kalau satu itu orang itu mulai menelantarkan, jadi orang itu tersesat, itu kan tidak langsung tersesatnya 1 kilo. Tersesat 1 kilometer itu diawali dari tersesat 1 langkah. Dan kenapa orang tersesat 1 langkah? Bisa jadi karena pikirannya nggak konsentrasi. Boncengan atau nyukur omong-omongan terus gitu ya, itu nanti tersesat itu apa itu menggondene ya gitu. Karena nggak konsentrasi, dan tersesat itu tidak langsung jauh. Jadi orang-orang yang terjebak dalam kejahatan, kalau korupsi besar yang merugikan banyak orang, nggak mungkin tidak dimulai dari yang kecil, mesti ngripisi sedikit itu. Dimulai dari sedikit, ya sebagaimana pepatah, lama-lama jadi bukit. Dalam keburukan nggak ada orang tersesat sejauh itu kecuali diawali dari 1 langkah. Ya mesti ada pengingkaran kita terhadap ajaran Islam yang kita nikmati dan kita biarkan. Walaupun ketika orang penyesalan, kenapa ya kok saya itu bisa terjerumus begini, ya mesti diawali dari hal-hal kecil yang tidak dirasakan. Ya, maka di sini kalau itu dalam sholat itu dipelihara terus, maka dia akan dibebaskan dari kemunafikan. Ya api neraka jelas ya, tapi munculnya kemunafikan itu antara lain diawali dari begitu gitu ya. Jadi terlalu cintanya kita kepada harta dan dunia antara lain diawali karena kita itu mungkin ada zakat itu kita lupakan. Zakat sekali lupakan, lama-lama Allah itu membiarkan rasa cinta dunia itu menggerogoti jiwanya, dan akhirnya dia didominasi oleh itu. Dan setelah itu maka berikutnya penyakitnya akan muncul. Dia akan takut mati. Dia akan tahu kalau saya mati gimana, kalau semua orang juga akan mati. Saya sudah sering mengatakan takut kepada sesuatu yang mesti terjadi kepada kita itu adalah suatu kebodohan. Karena ditakuti atau tidak ditakuti dia akan datang. Ya seperti kalau saya nyontohkan gitu ya, orang-orang yang makan terus tetapi tidak mau merasakan efeknya, entah gemuk, entah kelebihan berbagai unsur yang tidak diperlukan dalam tubuhnya. Ya mesti saya kepengen makan terus nih, nggak pengen kenyang, bagaimana raisong gitu ya. Nah, mesti sama anak siswa itu, saya nggak ingin pintar, neng sinau bendino pintar deh. Jadi mesti pintar akibatnya, sama seperti yang bodoh gitu. Saya nggak mau bodoh tapi nggak mau belajar, mesti dapat akibatnya gitu ya. Jadi kematian adalah sesuatu yang pasti gitu ya, lebih pasti dari ilmu pasti itu sendiri.
Kenapa ilmu pasti saya katakan nggak pasti? Dalam filsafat matematika itu Bapak Ibu, yang namanya angka pasti seperti nggak ada. Jadi pembulatan. Coba bilangan itu kalau dibagi, kalau komanya diikuti, tinggal mengikuti kalkulator kita. Kalau kalkulator kita itu muatnya 8 angka, di situ koma di belakangnya banyak sekali. Maka kemudian dibulatkan ya, angka-angka itu dibulatkan. Kebanyakan begitu. Jadi ilmu pasti saja bisa menjadi tidak pasti. Itu matematika gitu ya. Jadi tetapi kalau di apa yang dikatakan Al-Quran itu sesuatu yang itu pasti. Jadi angka-angka yang kita dapati itu terkadang tidak pasti. Jarak sini sana sekian kilo, ini kalau dibagi ini sekian, ya itu kita diajari mau berapa angka di belakang koma. Kalau kalkulator kita itu panjang, maka komanya banyak sekali nanti. Kalau kalkulator kita cukup 2, ya koma langsung angka gitu ya. Jadi itu ketidakpastian tapi yang mendekati gitu, yang mendekati saja. Warna itu kita dulu hanya mengenal warna itu kan merah jingga mejiku hibinyu ya, merah jingga biru. Tapi sekarang setelah didetailkan, warna itu bisa bermacam-macam. Nanti didetailkan lagi, warna itu bisa, warnanya banyak sekali. Gradasi warna itu campurannya bisa, batasnya mana, kita mengatakan warna ada berapa, itu guru sendiri lama-lama bingung. Maka orang yang tahu ilmu semakin dalam mau mengatakan itu menjadi bingung sendiri. Tapi untuk mudahnya gitu ya, warna ada sekian, jumlah planet, Merkurius, Venus, Mars, dan Jupiter, sementara begitu. Besok ada orang punya alat yang baru meneropong lebih jauh lagi, dapat lagi. Bejane ilmu itu biaya gitu ya. Yaitu ilmu itu sebatas kemampuan manusia saja. Kemampuan manusia seperti kita basuh tangan. Kalau pakai mata telanjang ya yang hilang yang mereget-reget itu aja gitu ya. Tapi kalau itu didetailkan itu banyak sekali. Wong virus COVID yang anak-anak kecil aja tahu gambarnya, sebenarnya nggak pernah tahu makhluknya, saking kecilnya gitu ya. Nah, kembali ke tadi ya. Jadi ini akan dibebaskan dari kemunafikan. Berarti kemunafikan itu datang antara lain karena orang itu banyak meninggalkan sholat juga, meremehkan sholat. Lama-lama kemunafikan itu muncul, penyakit yang lain akan muncul gitu ya. Nah, itu fadilah jamaah ya. Jadi karena itu walaupun jamaahnya itu tidak jamaah yang kalau di masjid itu ada jamaah resminya gitu ya, setelah itu orang-orang terlambat itu juga bisa tetap jamaah walaupun dodine masbuk ya, ranyandak nanti ngenteni jamaah. Atau di rumah nggak sempat kemana-mana, ya utamakan jamaah. Diutamakan jamaah ini kita ya. Ini ya, jadi Imam Ghazali itu mendetailkan keutamaan ya, keutamaan. Karena kalau di hadis-hadis umum itu yang dasar-dasar saja. Sekarang kita masuk fadilah sujud. Wa qala alaihi salatu wassalam man taqarrabal abdu ila Allah taala bi syai'in afdhalu min sujudin khafiyyin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taqarrabal abdu, seorang hamba itu tidak akan takorup kepada Allah bisyai'in ya, dengan sesuatu. Jadi cara terbaik takorup ya, seorang hamba kepada Allah itu tidak ada yang lebih utama, afdhalu min sujudin khafi, dari sujud yang sembunyi-sembunyi. Jadi tidak ada cara mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu apapun yang lebih utama dari orang yang bersujud tapi sembunyi-sembunyi. Sujud sembunyi-sembunyi itu beribadah yang itu beribadah tetapi sepi. Beribadah sepi itu gimana? Beribadah yang tidak rame-rame. Beribadah yang tidak rame-rame ya. Jadi ini begini ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita berkomunikasi yang serius, mungkin dengan ibu kita, dengan saudara kita, itu kan terkadang nelpon kita menyendiri. Walaupun itu pas rame-rame, kita milih minggir dan kemudian menyendiri.
menyendiri biar apa-apanya konsentrasi, jawaban-jawaban dan komunikasinya itu tidak terganggu. Tidak terganggu, jawaban dan komunikasinya itu tidak terganggu. Kita dengarnya juga tepat, jawabnya juga tepat. Kalau kita pas banyak orang itu kan tercampur-campur, kita jawab pertanyaan yang di luar telepon, yang di telepon nopo wau niko nopo ya mau aku jawab cerakku kan sering begitu. Tapi kalau kita itu menyendiri itu konsentrasi. Allah juga merasa. Jadi kalau pakai bahasa manusia ya, maksudnya Allah dari itu. Tapi kalau kita mau bayangkan, Allah itu merasa spesial juga. Karena kita datang dengan spesial juga. Jadi kita datang dengan spesial juga. Kita menyendiri, kita mengkhususkan waktu. Kita menyendiri, kita mengkhususkan waktu, sehingga Allah merasa, oh ini hamba saya ini untuk ketemu saya, berkomunikasi dengan saya itu dia nyelake dan ingin sesuatu yang lebih hening. Jadi itu berbeda. Walaupun tadi ramai sekali itu juga bisa, artinya ramai itu maksudnya banyak orang gitu ya. Banyak orang bisa, tetapi kalau itu menyendiri ya itu Allah sendiri itu merasa. Kalau bahasa manusia sekali lagi subhanallah, dari sifat Allah seperti manusia kan kita nggak boleh menserupakan, tetapi artinya kita semua ini merasa spesial kalau orang itu seperti itu. Jadi misalnya kalau orang di tempat jauh kan biasanya begitu ya, saya mau telepon jam berapa, jam baru sudah menentukan waktunya, baru dia menyendiri misalnya begitu ya. Itu seperti itu ya. Jadi dari mau tidur sudah ingat-ingat, mungkin masang bel di jamnya juga gitu ya, saya ingin nanti bertemu dengan Allah jam sekian atau berkomunikasi dengan Allah jam sekian. Jadi dari persiapannya itu Allah sudah merasa spesial juga, karena hamba saya ini sudah menjadwal untuk ketemu saya gitu ya. Dia sudah menjaga tidurnya agar tidak larut, agar nanti bisa ketemu saya di momen atau di saat yang sangat khusus. Jadi itu sehingga di sini sujud khafi. Jadi yang menyendiri, karena memang seperti pernah saya sampaikan ya, para tokoh-tokoh besar di dunia ketika mencari inspirasi pun mereka itu menyendiri. Kalau Nabi itu di Gua Sur ya, di Gua Hira, di Gua Hira itu untuk bertahanus menyendiri. Jadi orang-orang tokoh besar itu memerlukan tempat menyendiri. Nabi Musa di Sinai, di Bukit Sinai itu juga seperti itu. Kadang kita itu harus mengambil jarak dari kehidupan kita, walaupun mungkin sebentar. Maka dalam Islam bagus sekali ya kalau Ramadan itu ada anjuran untuk beriktikaf. Mumpung kita itu juga puasa, tidak kepengen makanan dan sebagainya, maka kemudian juga banyak sekolahan itu libur, banyak pekerjaan itu sudah kita ajukan ya sebelum puasa. Maka ketika itu saya itu sampai kenal orang yang bekerja di kantor penting dan ngambil cutinya itu bukan cuti biasa, ngambil cutinya itu selalu dipaskan di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi ngambil cutinya itu diperuntukkan untuk Allah. Umumnya cutiku tak bareng ke praine anakku ben iso piknik-piknik gitu kan umumnya gitu ya. Ben gue iso tilek kono tilek kene. Tapi dia cutinya itu dibuat di akhir Ramadan biar digabungkan dengan libur, saya nanti bisa cukup berarti. Ada orang sampai seperti itu. Itu jabatan penting. Saya nggak perlu nyebutkan itu di jabatan penting, karena yang cerita anak buahnya. Anak buahnya itu dia kalau cuti itu selalu di akhir Ramadan. Ya kita mungkin akhir Ramadan, tapi kita itu mungkin golek kelaminan, golek persiapan foto, gawe zaman biyen gawe menghinan ya. Ini yang pertama hanya yang usianya mencapai dulu ketika masih musimnya legendar Korengginan itu jadi suguhan yang umum ya. Anak-anak kecil ini kan nggak tahu deh. Ngerti ini Zupi kan. Nah, jadi Zupi jadi. Maka kembali ke tadi. Jadi artinya seberapa kita mengkhususkan untuk Allah, Allah pun akan memberi perhatian.
Maka ya tadi, tidak ada yang lebih baik cara berdekat-dekatan kepada Allah, cara untuk mendekati Allah. Kalau orang mengatakan cara PDKT dengan Allah itu kecuali dengan sujud khafi, sujud yang sembunyi-sembunyi. Ya mungkin kita itu mungkin sampai meneteskan air mata karena sepi, karena nggak mikir yang lain gitu ya. Mungkin sampai kita menyesali apa dan sebagainya, yaitu itu yang terbaik itu sujud khafi ya. Orang juga tidak tahu, karena sholat malam itu orang sulit akan oleh Allah dipelihara dari rasa caper atau rasa riya, karena orang lain juga tidak tahu. Karena orang lain juga tidak tahu gitu ya. Itu karena nggak ada yang melihat. Ya kecuali di rumahnya sendiri ya, satu rumah biasanya tahu, kecuali anggota rumah yang lain itu saking gelinteknya gitu ya, mungkin nggak tahu bahwa anggota rumah yang lain itu melakukan itu ya. Jadi nah itu keutamaan ya sujud khafi ya, ini fadilatus sujud. Jadi diriwayatkan selanjutnya ini ruwiya anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan ada seorang laki-laki ya. Kalau disebut laki-laki bukan hanya laki-laki, tapi ini lil umum, jadi untuk umum juga. Umum juga ya, jadi walaupun disebut orang laki-laki. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki qala li Rasulullah, matur dumateng Rasulullah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia cukup berkata kepada Rasulullah, tapi kalau bahasa Jawa langsung didudukkan matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'ullah ayat'alani min ahli syafa'atika. Duh Rasulullah, doakan saya agar saya menjadi bagian dari orang yang mendapat syafaat dari engkau. Ud'uni, ud'ullah, doakan kepada Allah ayat'alani, sehingga menjadikan saya min ahli syafa'atika, di antara orang-orang yang mendapat syafaatmu. Jadi itu minta langsung, ini karena sahabat Nabi ya, jadi mintanya langsung ya, langsung berkomunikasi. Kalau kita kan dalam doa saja ya, mohon nanti mendapat syafaat Rasulullah gitu ya. Tapi kalau ini langsung, karena berhadapan dengan Rasulullah, ya Allah doakan bahwa saya nanti mendapat syafaat dari engkau ya Rasulullah. Wa ayarzuqani murafaqataka fil jannah, dan saya diberikan rezeki oleh Allah murafaqataka. Murafaqah itu kebersamaan, rafiq itu teman ya, rafiqi ya. Jadi murafaqah itu berdekat-dekatan ya. Dan juga Allah memberi rezeki saya murafaqataka fil jannah, untuk nanti di surga itu selalu ada di dekatmu wahai Rasulullah. Jadi mintanya kepada Rasulullah, ya Allah saya doakan ya nanti biar saya mendapat yang termasuk yang mendapatkan syafaatmu, dan saya juga diberikan rezeki untuk bisa murafaqah, berdekat-dekatan denganmu nanti di surga. Jadi sahabat itu doanya macam-macam, ada yang doanya minta harta, ada yang doanya minta seperti ini, ada yang itu masing-masing orang punya kepentingan sendiri-sendiri. Sebagaimana kita itu juga ketika berdoa itu yang diprioritaskan beda-beda permintaannya, yaitu menunjukkan jenis orangnya masing-masing. Qala, maka Rasulullah menjawab, langsung dijawab, ini bikathrati sujud ya. Bantulah saya untuk agar doamu terkabul itu bikathrati sujud, dengan banyak sujud. Ibaratnya gini ya, kalau boleh, gue juga gampang wae njaluk ngono kuwi. Enting le njaluk itu gitu ya. Dongake nggih kula ngetan, dia sendiri harus berusaha. Bantu saya biar doa kamu terkabul itu dengan kamu banyak sujud juga. Jadi orang itu banyak yang mungkin sowan-sowan kepada orang yang insya Allah dinilai alim, dinilai lebih tawadhu, itu minta didoakan, tapi dirinya sendiri tidak make effort, kalau bahasanya anak muda, tidak berupaya sungguh-sungguh. Maka Nabi juga aja main gampang wae njaluk ngono kuwi, kowe ya bantu saya biar doamu terkabul itu kamu juga banyak sujud. Maka
banyak orang itu agar ketemu orang minta didoakan, tapi dia sendiri harus membantu agar doa itu terkabul dengan banyak sujud. Jadi Allah itu juga manusia saja itu nggak mau kok dipolitiki gitu ya. Penak wae ngono yang rekoso bae lah. Allah juga Maha tahu. Itu selain minta kepada orang, minta doanya kepada umat Islam, kepada saudara-saudaranya, dia juga mati-matian berdoa. Jadi ibaratnya Allah itu diberondong dari berbagai penjuru. Iki kawulaku kono kok njaluk iki yang njaluk iki dheweke le njaluk ya ora mandeg. Ya wis, ibaratnya seperti manusia aja kalau ditembungi bola bali tor petak-petukan wong ditembungi kowe terus. Nggih pun rikolah. Kabeh-kabeh kula diwelingi jenengan saya ning ngeten kae ketemu kula nggih diwelingi njur dia sendiri kalau ketemu juga minta. Luluh juga dia. Mbok lek wawuh ro kae gitu ya. Kamu itu mbok cepet damai sama dia, anggap petukanmu cepet damai. Suwe-suwe damai juga dia. Karena apa? Karena digerobyok dengan permintaan banyak. Itu manusia ya, Allah ternyata begitu. Hambanya yang minta kok banyak sekali. Seperti orang yang baik dengan orang banyak, itu orang banyak terkadang, ini saya pernah mendengar ya, walaupun saya lupa riwayatnya, sebaik-baik doa adalah doa dari orang yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Karena saking baiknya hidupnya dia, setiap orang itu diam-diam mendoakan. Ya lah nang bocah kok apike ya ngono, petele ya ngono, bangun miturut wis tak dongake muga-muga bocah kaya. Enggak di hadapan anak itu dan enggak pernah kita bilang le tak dongake enggak. Tapi setiap orang habis ketemu anak itu didoakan. Anak itu mungkin apa ya, itu gaweane petol nyenengke lah, bantu, ada orang kesulitan dibantu, setiap orang itu terenyuh dan mendoakan. Ini bagus sekali. Dia didoakan oleh orang-orang yang tidak diketahui. Tiba-tiba kok, loh aku kok rezekinya gampang, aku sekolah kok ya ngawur wae bener ya. Oh, sing ndongakno akeh banget. Sing ndongakno akeh banget. Sampai malaikat itu nuntun tangane arep nyilang B keder dadi kelaru nyilang A. Nek multiple choice lho ya. Nek umpamanya jawabannya itu dengan isai dengan jawaban dilalai terlintas dalam pikirannya. Padahal selama ini nggak pernah terlintas. Itu pentingnya ya, anak-anak yang kecil-kecil ini jadi cahapai pentingnya ngomong. Kamu bisa didoakan orang juga walaupun Allah sendiri sudah berjanji. Bukan hanya caci, orang tua juga begitu. Jadi orang tua yang baik itu, yang ternyuh ke wong ya, ternyuh ke wong. Ternyuh itu bukan lantas dikasihani loh gitu ya. Tapi artinya kalau dalam bahasa Indonesia kata-katanya itu menawan. Menawan ini kan hanya sering digunakan untuk hubungan-hubungan percintaan ya, menawan. Menawan itu menjadikan hati orang itu tertawan, tersandra. Kok perilakumu menawan hati orang? Jadi hati orang saja tersandra oleh kebaikan perilakunya. Ini karena ini sering kita ucapkan, tidak kita hayati menawan ini jadi artinya apa? Padahal menawan itu menjadikan hati orang itu tersandra. Aku nek nginget kayak jadi ternyuh, kepengen tunga, kayak kepengen bantu. Itu lawan katanya bocah yang kemeplak ya. Betul kayak kok ngeplaki wae gitu. Bocah yang jengkel kayak nyebai gitu ya. Jangan sampai loh. Jadi ya artinya kembali ke tadi. Jadi minta doa kepada Rasulullah saja gitu ya. Itu Rasulullah ya tolong bantu saya dengan banyak sujud juga. Jadi doa itu jangan hanya minta orang mendoakan dia terus, tetapi kita semuanya juga harus. Jadi ibaratnya Allah digerilya dari berbagai penjuru gitu ya. Jadi kembali ke tadi ya. Ini bikatsarati sujud, ini fadilahnya sujud. Banyak sujud itu artinya ya ibadah gitu ya. Banyak ibadah. Nah, ini selanjutnya gitu. Selanjutnya masih ada sedikit. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila Allah ta'ala idza sajada fa aktsaru du'a inda dzalika. Aqrabu ma yakunu al-'abdu ila Allah ta'ala idza sajada. Jadi telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
ini Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu. Jadi bukan Rasulullah tapi Abu Hurairah, tetapi perkataan Abu Hurairah ini insya Allah sejalan dengan apa yang disabdakan Rasul, karena Abu Hurairah termasuk sahabat yang untuk masa waktu tertentu selalu bersama Rasul. Jadi dalam sejarah itu sampai diibaratkan Abu Hurairah ini kaya wong ra ndek omah, sehingga pegawaiane turun nang masjid, kapan saja Rasulullah itu keluar Abu Hurairah ikut. Karena itu walaupun Abu Hurairah itu masuk Islamnya nggak awal sekali, tapi hadisnya banyak sekali. Karena kemana-mana ikut, gitu ya. Berkata Abu Hurairah, aqrabu ma yakunul abdu ila Allah Ta'ala, sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah Ta'ala itu idza sajada, ketika sujud. Fa'aktsaru du'a inda dzalik, maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Jadi memang Bapak Ibu semuanya, kalau kita hayati ya, ini secara fisik loh, secara fisik fadilah sujud itu bisa kita pahami karena gini, ketika kita sujud itu memang kita paling konsentrasi, artinya kita tidak bisa melihat apa-apa, tidak terganggu apa-apa. Apalagi kalau masjid itu rata-rata sujud itu kan mesti di bawah jendela. Kalau sholat di sini misalnya atau di masjid mana saja berdiri, ada orang selontor di belah di samping masjid itu masih bisa ada bayangan. Ada kendaraan lewat itu bayangannya juga kelihatan, bukan hanya dengarnya. Tapi kalau kita sujud itu orang yang lewat di sampingnya kita juga tidak tahu. Bahkan kondisi teman-teman kita pas sholat itu kita juga tidak tahu. Maka sujud itu secara fisik juga memungkinkan kita paling konsentrasi. Di samping secara kejiwaan, orang yang sujud itu betul-betul orang yang siap ndelosor dan merendahkan dirinya serendah-rendahnya nganti sederajat dengan lantai. Coba bayangkan ya, orang yang selalu dihormati ketika menghadap Allah harus hanya sejajar dengan lantai dan dengan tangan. Itu artinya kita sudah menundukkan setunduk-tunduknya. Maka salah satu imam mazhab, kalau tidak salah Imam Hanafi, kalau bukan Imam Malik, sampai tidak mau memakai sajadah. Apa? Karena sajadah itu masih menghalangi dia kurang rendah. Kurang rendah. Padahal kalau kita kan kalau sajadah kandel kepenak gitu. Itu ada ulama yang sampai nggak mau pesan sanggup sajadah ben aku tenanan deh menghadap Gusti Allah ki serendah-rendahnya. Mungkin nek wangun wae eneng jeglongane ya pas bathokane itu mungkin pas itu terus direndahkan lagi serendah-rendahnya. Karena kalau kita merasa rendah itu kita merasa tidak mampu apa-apa dan tidak ada harganya apa-apa. Maka di hadapan Allah itu kita harus merasa nanti khusyuk itu antara lain di belakang ini ada lagi hadis yang mengatakan ya salah satu kunci menuju khusyuk itu ya mestinya harus bersifat apa. Tapi di sini sudah dikatakan maka tidak ada yang lebih dekat kepada Allah kecuali sujud itu. Maka sujud itu diperpanjang, diperlama gitu ya. Dan perintahnya itu banyak-banyaklah sujud. Jadi sujud ini sampai sujud ini kalau dalam bahasa Indonesia dulu kita diajari disebut sebagian tapi maksudnya seluruhnya. Itu namanya gaya bahasa pats prototo. Sujud itu mbok jenengan niku buka-bukaine sujud. Itu maksudnya bukan hanya sujud saja tapi sholat. Seperti kalau ini Pak niki jan dereng rawuh belum kelihatan batang hidungnya. Nah, kan bukan hanya batang hidungnya saja, tapi maksudnya ya bleger iki cenderung teko. Mungkin walaupun teko nggo masker kan batang hidungnya nggak kelihatan, tapi dia sudah dianggap datang karena belum kelihatan batang hidung. Itu adalah gaya bahasa. Seperti mbok diperbanyak sujudnya itu ya bukan hanya datang ke masjid sujud tok gitu lalu. Enggak, tapi itu sholat. Bikathrat sujud itu ya banyak sholat. Jadi itu tidak ada yang terdekat kecuali ketika sujud. Maka kalau sujud itu ditambah doa, apalagi sujud terakhir. Nah ini doanya gimana? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyampaikan ya karena suruh berdoa dan tidak ada ketentuan ya doa saja yang baik-baik.
Bahkan ada yang membolehkan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kalau saya bahasa Jawa. Tetapi ada yang berpendapat karena harus dalam bahasa Arab doa itu, maka kalau doanya itu kita nggak bisa, itu berdoa dalam hati. Ya, ini ada beberapa pendapat gitu ya. Karena diperintahkan berdoa dan doa itu ternyata umum, ya mau berdoa. Tapi ada yang mengatakan kan sholat itu harus dalam bahasa Arab. Nah, maka kemudian dalam hati. Ya kalau saya sendiri, saya mengikuti yang berdoa dalam hati itu ketika sujud akhir itu diperlama, dan apa yang jadi permintaannya seakan-akan dilafatkan tapi dalam hati. Kan bisa kita malah berkata dalam hati itu lebih sulit daripada berkata dengan lisan. Karena berkata dalam hati itu yang lain harus disingkirkan dulu. Kalau lisan itu kan bisa pikirannya lain, ucapannya lain. Jadi duh Gusti Allah kula nyuwun diparingi rezeki. Itu bisa lisan walaupun hati kita belum siap begitu. Tapi kalau mau kita berkata dalam hati, seakan-akan kita dituntun hati kita. Nah itu malah perlu waktu. Komunikasi dengan hati itu malah perlu waktu. Karena konsentrasi hati itu lebih perlu waktu. Maka dengan sujud kalau itu kita bisa, ya mintalah di situ. Ini karena memang di sini ya, fa'akthiru ad-du'a inda dzalik, perbanyaklah doa ketika sujud. Bapak Ibu semuanya, ini kan perkara-perkara gratis ya. Artinya kita minta kepada Allah itu, doa itu gratis. Dan doa itu senjatanya orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa juga roh dari ibadah kita. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Kita itu kalau dibandingkan orang Amerika, orang Eropa yang hebat-hebat, ya mesti akan menang mereka. Mencari rezeki akan kalah dan sebagainya. Nah, logikanya begitu. Tetapi orang Islam itu kan punya senjata. Orang Palestina itu punya senjata walaupun teraniaya. Senjatanya doa. Doa silahul mukmin. Perang Badar itu nek toto lahir orang Islam nggak akan menang. Masa 300 hanya 313 atau 314 melawan sekitar 1000. Nggak mungkin. Tetapi kan orang Islam itu punya senjata. Didatangkan angin itu yang termasuk perang Khandaq dan sebagainya, itu orang-orang kafir itu nggak bisa masuk Mekah. Kemudian kalau tidak salah ya itu ada angin yang memporak-porandakan mereka gitu ya. Atau perang-perang yang lain kan sering terkadang ada begitu. Allah mengutus angin ketika orang Islam itu memang sudah ya persiapan ya kemampuannya tipis, orangnya juga nggak kaya-kaya amat, senjatanya juga kalah gitu ya. Tetapi Allah itu kemudian membantu dengan angin. Wah, angin itu aja kalau besar ya kita karena jarang menyaksikan kecuali lewat TV atau lewat media ya, lewat YouTube itu angin-angin yang sangat besar ya. Yang kalau di Amerika itu badai namanya, itu rumah saja itu roboh, mobil-mobil itu bisa terbang. Semampir ke dinding, ke atap itu mobil padahal. Jadi kalau angin itu sudah ada. Jadi Amerika itu walaupun majunya seperti itu, kalau Allah itu mengutus angin gitu ya, memporak-porandakan, selesai kok itu. Itu kekuasaan Allah. Jadi kenapa hewan-hewan sebelum manusia, sebelum Nabi Adam itu pada punah menurut ilmu pengetahuan? Karena Allah mendatangkan bencana, rata-rata karena erupsi, sehingga semua yang hidup habis semua. Jadi kalau Allah memberikan itu mudah. Tapi kalau ini doa ini kan juga tidak mudah untuk dikabulkan oleh Allah karena syaratnya juga banyak. Kesungguhannya seperti apa? Jadi mengkhususkan waktu dengan Allah seperti apa? Jadi karena kan permintaan kepada Allah itu juga seperti tadi ya, seserius apa hambanya itu minta. Seserius apa kamu itu minta? Kalau kamu itu belum pernah, ibaratnya kalau Allah sowan kepada engson itu secara khusus itu mengalokasikan secara khusus itu seserius apa sih permintaanmu itu? Jadi begitu ya. Fakar itu doa indah dzalik. Ya Bapak Ibu semuanya, itu tentang fadilah sujud.
besok kita akan masuk pada fadilah khusyuk ya, fadilah khusyuk. Jadi ya kita sedikit demi sedikit belajar agar sholat kita itu kualitasnya itu meningkat ya, kualitas dalam arti keutamaan itu kita lihat gitu. Maka kemarin sudah kita diingatkan oleh hadis Nabi, jangan mencuri sholatnya ya, dimana sujud rukuk itu mereka sangat tidak disempurnakan gitu ya. Kemudian sujud itu yang sangat utama, fadilahnya diperbanyak doa. Besok kita fadilatul khusyuk, keutamaan kita itu khusyuk dalam beribadah. Bapak Ibu para hadirin semuanya, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi ya, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk Bapak Ibu dan para donatur yang senantiasa memberikan wakaf untuk bangunan itu seberapapun jumlahnya. Alhamdulillah ini tetap berlangsung dan hampir selesai, walaupun dengan ditalangi, ditomboki dan sebagainya, tapi alhamdulillah kita sangat terbantu. Kemarin baru saja dibuka kotak ini, memang dalam beberapa Jumat dalam beberapa hari Ahad nggak dibuka ya. Tadi Mas Taro menyampaikan dibuka itu ada 13 juta rupiah gitu ya. Alhamdulillah itu beberapa kali pertemuan itu tidak dibuka dan ada sejumlah itu ya. Semoga ini menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu para donatur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada khilaf, mohon maaf. Nastaghfirullah li wa lakum. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.